Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian sudah lihat ini belum? Yusuf Kala minta kepada Pak Jokowi untuk tunjukkan ijazah asli dan kita stop perkara ini. Ini Yusuf Kala yang bilang seperti ini, teman-teman. Kalau Yusuf Kala bukan dalang di balik semua ini, Yusuf Kala nggak bakal bilang seperti ini, teman-teman. Seakan-akan dia bisa mengkontrol semuanya, ya kan? Jadi kecurigaan saya tuh makin curiga aja, teman-teman. Apakah benar Yusuf Kala ini dalang di balik ijazah Pak Jokowi? Apakah Yusuf Kala benar dalang yang mempergeraki Roy Panci dan kawan-kawannya? Kalau misalkan Yusuf Kala bukan dalang, dia nggak bakalan bilang seperti ini. Dia bisa menyetop perkara atau masalah penuduhan ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman. Roy Suryo itu sejak dari awal menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Roy Suryo itu dan kawan-kawannya memang sudah tidak mempunyai bukti, teman-teman. Dia tidak mempunyai bukti satupun. Bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dia itu nggak punya bukti satupun, dia nggak punya, teman-teman. Kenapa dia berani memperkeruh atau membawa masalah ini ke jalan hukum? Roy Panci pikir Pak Jokowi tidak akan membawa masalahnya ini ke ranah hukum. Roy Panci punya pikiran seperti itu. Ternyata malah jadi bumerang buat dia dan gengnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat dan kita saksikan bersama-sama. Langsung saja kita cuplikannya. Wassalamualaikum. Lah, kita mulai. Tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun 3 tahun itu meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu aja supaya ini habis waktu kita. Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan, tapi kita waktu habis dan biaya ongkos yang mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan, perpecahan, maki-makian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu. Roy Suryo dari awal dia sadar bahwa dia tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Dari awal dia melakukan tuduhan itu karena dia berharap dan dia yakin bahwa Pak Jokowi tidak akan mengambil langkah hukum. Itu yang Roy Suryo tahu dan sadari dari awal. Egy Sujana sama. Egy Sujana tahu bahwa dia tidak memiliki bukti Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Dari awal dia tahu. Tapi dia sama seperti Roy Suryo, berpikirnya bahwa tidak mungkin Pak Jokowi akan mempidanakan dirinya. Karena seperti yang sudah-sudah banyak yang memaki, memfitnah Pak Jokowi gitu misalnya ya. Yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Egy Sujana awal-awal itu kan asumsi. Makanya kenapa misalnya kayak Roy Suryo ini, dia tidak pernah berani ya melaporkan Pak Jokowi ke pihak kepolisian dengan bukti-bukti dia yang ada. Kenapa? Ya karena memang bukti-bukti yang mereka sampaikan itu tidak bisa untuk melanjutkan proses hukum. Makanya akhirnya Roy Suryo dan kawan-kawan bikin opini aja kan, bikin buku, bikin ini, sebarin informasi bahwa Pak Jokowi gini gitu kan. Jadi mereka sibuk gitu, ke sana kemari, keluar daerah, hanya untuk memframing gitu. Ya. Nah, berdasarkan dari komentar Edi Rendra,
Jadi disitulah kita pakai akal sehat. Akal sehatnya adalah Egy Sujana berpikir, kalau ini diteruskan, saya tidak punya data yang cukup, maka saya konyol. Begitupun Roy Suryo punya pemikiran yang sama. Yang membedakan adalah Egy Sujana gunakan akal sehatnya. Oke, sebelum terlanjur, saya harus hentikan ini. Roy Suryo mau seperti itu, tapi dia tidak punya nyali seperti Egy Sujana. Dia tidak mau dihujat oleh kelompoknya. Egy Sujana lebih berani, dia berani untuk dihujat. Sedangkan Roy Suryo, dia tidak punya keberanian untuk dihujat, tapi dia ingin bebas. Makanya kalau Edi Rendra lihat potongan wawancara itu, saya lihat di sebuah podcast, Roy Suryo mengatakan bahwa dia memang berharap ada restoratif justice. Artinya apa? Secara akal sehat, Roy Suryo tahu bahwa dia harus keluar dari sini gitu. Dia harus selamat. Karena ancamannya lumayan. Cuma dia tidak punya nyali untuk dihujat oleh kelompoknya. Nah, jadi kalau berjuang itu jangan konyol. Kalau benar itu perjuangan, maka dan buktinya jelas, sampai kapanpun pasti dia akan lakukan. Roy Suryo pasti akan bilang, saya tidak mau restoratif justice. Saya tidak mau pengampunan. Saya mau sampai ke pengadilan. Oke, saya laporkan Pak Jokowi. Tapi kenapa dia tidak mau sampai ke pengadilan? Karena dia tahu di pengadilan dia tidak punya bukti. Dia tahu dia nggak punya bukti, maka dia tidak berani laporkan Pak Jokowi. Ya, jadi jangan konyol. Ini bukan perjuangan. Ini adalah salah jalan. Baik Egy Sujana sempat salah jalan, baik Roy Suryo sempat salah jalan. Tapi Egy Sujana akhirnya menyadari dan kembali ke jalan yang semestinya, sedangkan Roy Suryo terus melanjutkan perjalanan ke jalan yang tidak seharusnya. Udah, oke. Oke, jadi itu dia bilang gini, enak banget sih Egy Sujana dapat uang pulang dari Solo. Terus setelah Egy Sujana dapat RJ ya? Iya. Okay. Terus Bu Elida, asumsinya begitu. Ya, dia bilang Bu Elida yang goblok aja bisa dapat uang. Wah, ini ada rekamannya enggak? Tuduhan Ini ada serius rekaman. ini. Ini Saya ada ngatain demi Allah, orang demi goblok. Rasulullah saya bersaksi, bersumpah. Enggak laku sumpahnya. Gini. Ini siapa ngomong ke siapa nih? Dia ngomong ke Rismon. Oh, enak banget dapat uang. Elida Neti dan Egy Sujana. Setelah ketemu dengan Pak Jokowi, dapat RJ gitu ya. Gini, saya yang terkenal ini enggak itu ngomongnya begitu kurang lebih. Iya, saya punya karyawan 2. Nah, terus si Bang Risman bilang gini, kalau lu mau wartawan atau tokoh? Ditanya, lu mau sebagai wartawan atau tokoh? Dia bilang, ya sebagai wartawan atau dia nggak ngomong apa nggak tahu ya, saya lupa. Terus dia bilang gini, kata si Bang Risman gini, kalau emang lu mau ke Jokowi mau dapat duit, bawa aja buku gag, Gibran Endgame. Oke, nah saya jelaskan. Makanya bikinlah surat itu untuk ketemu Pak Jokowi. Nah, iya. Bawa buku. Asumsi Anda begitu. Oke, saya jelaskan. Ada saya di situ. Oke, itu. Jadi itu Michael sudah berangkat duluan ke Solo. Jadi kecurigaan Anda, Bang Michael, Bang Rismon bikin surat pada waktu itu mau ketemu Pak Jokowi mau dapat uang. Enggak, setahu saya itu bukan Rismon, tapi Michael yang buat surat itu. Michael yang buat surat itu. Bukan Rismon, ada buktinya. Suratnya begitu. Iya. Kan berdua kan? Iya. Ya itu Tuhan. Michael yang dengan itu Rismon. pembahasan itu di tanggal 18 di rumahnya dia. Di rumahnya. Waktu di KMP. Dan intinya begitu. Intinya singkat cerita, mereka berdua buat surat dengan motivasi jangan-jangan bisa dapat uang nih. Iya betul. Begitu. Oke. Iya, karena begini Bang Eman. Ya. Saya sejak 2019 di TPUA sampai 2025 itu tidak ada kami rukun-rukun aja di TPUA. Ya kan? Setelah masuknya dia